Assalamualaikum, sahabat kaligrafi. Selamat datang di video kali ini. Buat kamu yang cinta sama keindahan huruf Arab, hari ini kita akan menulis surat Al-Ikhlas, surat yang pendek, tapi punya makna yang dalam banget. Yuk, kita nikmati setiap goresan tinta dan keindahan bentuk hurufnya. Kaligrafi bukan cuma tulisan, ia adalah seni, zikir, dan refleksi jiwa. Lihat bagaimana huruf Qaf di awal, Qul huwallahu ahad, ditarik dengan lengkung yang halus. Seolah menyambut pembaca untuk masuk ke dalam pesan tauhid. Proses menulis ini kita lakukan perlahan, dengan ketenangan. Karena setiap huruf mengandung makna. Setiap garis adalah bentuk ibadah. Surat ini terdiri dari 4 ayat. Qul huwallahu ahad, katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Lem yalid wa lem yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walem yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Saat kita menulis setiap ayat, kita tidak hanya melatih tangan, tapi juga hati. Qul huwallahu ahad, katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Sebuah kalimat pendek, namun menggambarkan seluruh inti dari tauhid. Saat tangan ini mulai menulis huruf demi huruf, aku membayangkan keagungannya. Tak ada yang seperti dia. Tak ada yang bisa menandinginya. Setiap garis dalam kaligrafi ini adalah bentuk zikir, bentuk cinta kepada Allah yang Maha Tunggal. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Dialah yang Maha Sempurna, tak butuh apapun, tapi semua makhluk membutuhkannya. Dalam setiap garis kaligrafi ini, kita diajak mengingat bahwa kita ini lemah, dan hanya kepadanya tempat bergantung. Satu huruf, satu nafas, penuh makna dan harapan. Lem yalid wa lem yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah bukan seperti makhluk. Dia tidak dilahirkan, dan tidak melahirkan siapapun. Saat kita menulis ayat ini, kita sedang menegaskan kemurnian tauhid. Bahwa Allah bebas dari segala sifat makhluk, tidak diwarisi, dan tidak mewarisi. Sebuah garis, sebuah huruf, tapi maknanya abadi. Setelah goresan huruf selesai, kini kita memasuki tahap penting, memberi syakal. Tanda baca yang mungkin kecil, tapi sangat bermakna. Karena satu harakat saja bisa mengubah arti. Disinilah kaligrafi bertemu dengan tajwid. Setiap fathah, kasroh, damah, kita letakkan dengan hati-hati. Agar lafaz suci ini tetap terjaga. Indah secara visual, sempurna secara makna. Menulis ayat Allah bukan sekadar seni, tapi juga amanah. Kini kita masuk tahap memberi syakal pada ayat kedua dan ketiga. Ayat kedua, Allahus Samad, Allah, tempat bergantung segala makhluk. Setiap tanda harakat yang kita letakkan di sini sangat penting, agar bacaan tetap benar dan makna tetap sempurna. Syakal ini seperti nafas yang menghidupkan kaligrafi, menjadikan setiap huruf tidak hanya indah dipandang, tapi juga suci diucapkan. Selanjutnya, ayat ketiga, Lem yalid wa lem yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Harakat yang tepat memastikan kita memahami dan melafalkan ayat ini dengan benar, menegaskan kemurnian tauhid tanpa ada kerancuan. Dengan ketelitian dan penuh penghormatan, kita letakkan tanda-tanda ini, menjaga kesucian lafaz Allah. Kini kita telah sampai pada tahap yang sangat istimewa, mengisi ruang kosong di sekitar tulisan kaligrafi dengan hiasan-hiasan indah, yang biasa disebut tazib. Ruang kosong ini sebenarnya bukan kekosongan yang sia-sia, melainkan ruang bagi kreativitas dan keindahan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan penuh ketelitian dan kesabaran, tazib bukan sekadar dekorasi, ini adalah cara untuk memperindah dan menyemarakkan kaligrafi agar setiap pandangan membawa ketenangan dan kekaguman. Setiap guratan kuas dan setiap warna yang kita pilih, adalah doa dan rasa cinta yang terpancar lewat seni. Dengan menyelesaikan hiasan ini, kita menyempurnakan karya, menjadikannya bukan hanya sebagai tulisan,
tapi juga karya seni yang hidup dan berjiwa.